Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Bincang Public Live Instagram Museum Benteng Frederik Yogyakarta pada hari ini Selasa 16 Juni tahun 2020. Sebelumnya perkenalkan, saya Wahyu Triana dan selama 1 jam ke depan akan bersamai sahabat museum semuanya. Meskipun di rumah, tapi kita tetap sama-sama belajar mengenal seperti apa museum, terutama di masa pandemi pada saat ini. Dan sudah dibersamai dengan panggilnya nanti Mas aja, nggak apa-apa ya Mas ya? Iya, Mas aja, dan siapa beliau akan diperkenalkan nanti. Namun sebelumnya saya akan mengatakan dulu apa sih temanya pada hari ini, yaitu Museum Menyapa, mengenalkan koleksi museum di masa pandemi. Sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Kepala Museum Benteng Frederik Yogyakarta. Kami silakan. Terima kasih Mbak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam sahabat museum. Terima kasih teman-teman sahabat museum dari Sabang sampai Merauke. Pada hari ini 3 bulan yang lalu, jadi tanggal 15 Maret, kita mengawali waktu itu museum tutup karena masa pandemi. Kemudian diawali dengan kegiatan menghadirkan dokter dari UKDW, Bu Silvi, ya, salah dengan Mbak Duta Museum yang lama, Mbak Isa, waktu itu sosialisasi terkait dengan COVID-19. Nah, hari ini sudah tepat 3 bulan kita membersamai sahabat museum dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan hari ini teman-teman kurator Museum Benteng Frederik Yogyakarta akan menyampaikan dengan narasumber Mas Indra dari Museum Wayang Beber Sekartaji, kemudian Duta Museum Benteng Frederik Yogyakarta Mbak Wahyu Triana yang nanti akan berdiskusi dengan sahabat museum. Teman-teman dari kurator itu dalam rangka darurat COVID-19 selalu bersama-sama dengan sahabat museum melalui daring, baik di Facebook, Instagram, Twitter, juga di webnya frederik.id. Nah, hari ini mungkin nanti minta masukan-masukan dari Mas Indra, dari sahabat museum semuanya, agar tampilannya lebih bagus, karena kita tidak tahu kapan akan selesai masa darurat ini. Tradisi dari kita, baik oleh kurator, oleh konservator dengan konservasi online maupun oleh edukator, ada teka-teki sejarah, ada tebakan-tebakan, termasuk Mbak Wahyu juga ada lomba ya, kemudian kita juga di preparatornya ada pameran daring. Nah, ini sebagai bagian dari Museum Benteng Frederik untuk lebih mendekatkan kepada sahabat museum yang tentu kangen dengan kehadiran fisik, karena beberapa hari yang lalu sudah banyak telepon yang masuk ke Museum Benteng, pengen sekali untuk berkegiatan di museum. Namun kita masih menunggu kebijakan dari Pemkot sama provinsi yang saat ini baru disusun protap untuk juga kunjungan itu. Dan nanti kalau dari pemerintah sudah siap, kami akan juga segera mengobati kangen sahabat museum dari seluruh Indonesia. Nah, kami persilahkan teman-teman dari Mas Indra dan Mbak Wahyu nanti itu bisa sharing, bisa berdiskusi, agar nanti kita bisa lebih baik lagi di tampilan-tampilan online kita. Terima kasih, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak. Nah, langsung nih Mas, duduk aja biar lebih santai mungkin ya. Oke, baiklah kita akan perkenalkan narasumber atau apa nih, rekan diskusi aja ya lebih oke ya. Rekan diskusi, sahabat diskusi. Oh gitu ya, sahabat diskusi karena ada sahabat museum, sekarang ada sahabat diskusi. Baiklah, jadi dengan Indra Suroinggeno, benar bacanya gitu? Iya, terus. Oh betul ya, jadi Mas Indra ini adalah pendiri Museum Wayang Beber Sekartaji Yogyakarta. Iya. Oke, mungkin bisa menyapa sahabat museum semuanya dulu Mas ya. Kita salam sahabat museum dulu untuk semangat hari Oke. ini ya boleh ya. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Jadi benar-benar ya Mas, meskipun masa pandemi kayak gini memang museum ini harus tetap di hati kita gitu. Harus selalu ya. tampil untuk masyarakat. Iya betul. Makanya kenapa meskipun pandemi ini sahabat-sahabat museum tetap ngadain berbagai kegiatan. Ya, Betul ya. Salah Iya. satunya Museum Benteng Depok memfasilitasi dengan adanya bincang publik seperti hari ini gitu. Dan mungkin beberapa teman-teman juga mengadakan berbagai kegiatan gitu. Nah coba deh sebelum kita memulai diskusi lebih panjang, mungkin dari Mas Indra ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Siap. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi, terima kasih sekali kepada Museum Benteng Frederiksberg, kepada Bapak Suharja yang hari ini istimewa sekali sudah mengundang kami, museum kecil, museum sederhana, Museum Wayang Beber Sekartaji yang berada di Bantul Selatan. Nah, kali ini kita temanya sharing bersama. Saya juga belajar dari Museum Benteng Frederiksberg, mendapatkan banyak sekali informasi dari sini. Nah, kebetulan karena pada awal 2020 ini memang ada sesuatu kejadian yang luar biasa yang tidak kita duga sama sekali, yaitu sebuah pandemi yang kita sangka-sangka dulu hanya bisa menyebar di satu negara, ternyata begitu cepat seperti email saja terkirim ke seluruh dunia begitu cepatnya. Tahu-tahu sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia, yaitu pandemi corona. Nah, pandemi corona ini tidak hanya menggebuk situasi politik, ekonomi, dan lainnya, tapi juga tentang seni dan budaya. Salah satunya museum juga terlibat banget. Nah, untuk hal yang kita kan nggak pernah menduga ya, selama ini ada hal yang sedemikian rupa, kecuali di tahun 1919 ada flu Spanyol dulu zaman Bapak Buyur kita. Nah, kita tergoncang, museum semuanya tergoncang, museum semuanya benar-benar waktu itu sempat gonjang ganjing. Bagaimana menyikapi pandemi seperti ini? Pertama pandemi datang, ada yang tidak apa-apa, itu flu biasa. Satu kelompok lagi bilang itu flu bahaya. Demikian waktu demi waktu ternyata kita semakin teredukasi dari informasi-informasi yang beredar dari luar. Ternyata memang pandemi ini mengharuskan kita untuk berubah. Istilahnya berubah itu berubah dalam tata cara berkehidupan dan bersosial, termasuk museum juga harus seperti itu. Nah, makanya Museum Wayang Beber Sekartaji kami memulai dengan hal-hal yang sederhana yang sebenarnya sudah kita lakukan jauh sebelum pandemi itu terjadi. Jadi kita untuk menyapa masyarakat melalui media internet, melalui media sosial yang selalu berinteraksi dengan masyarakat, bahkan kita bisa melakukan kedekatan dengan masyarakat tanpa kita harus bertemu, itu di awal-awal dulu. Sementara waktu demi waktu juga akhirnya kita membuka diri Mbak sesuai dengan aturan-aturan yang akan diberlakukan. Kira-kira seperti itu Museum Wayang Beber Sekartaji kurang lebihnya juga belajar dari Museum Benteng Frederiksberg menyikapi pandemi corona ini. Oke, terima kasih tadi pembuka dari Mas Indra. Tapi benar ya Mas ya, awalnya
kita rasanya kok itu pandemi cuma di sana aja kayaknya jauh gitu ya. Tapi ternyata begitu cepatnya sampai di Indonesia, bahkan di Indonesia pun langsung menyerang berbagai sektor, salah satunya adalah museum gitu. Padahal museum itu mengharapkan masyarakat itu datang untuk belajar begitu ya. Oke, nah kalau dari museumnya Mas Indra sendiri nih, untuk menyapa sahabat museum di rumahnya apa aja program yang sudah dilaksanakan gitu? Kalau selama pandemi ini, program-program yang kita lakukan yaitu kita mengadakan kerjasama lintas komunitas wayang beber. Kita mengadakan pentas-pentas gabungan dengan komunitas wayang beber yang lain. Oh gitu, berarti itu untuk di Jogja berarti ya? Itu yang untuk tanggal 20 nanti itu 4 kota, ada Mojokerto, Solo, Yogyakarta yang mewakili Museum Wayang Beber, terus Jakarta itu gabung menjadi satu. Itu salah satu usaha kami. Oh gitu, nanti programnya modelnya seperti apa? Apakah dilaksanakan di satu tempat atau virtual di tempatnya masing-masing atau seperti apa? Itu virtual di tempatnya masing-masing. Oh gitu, nanti berarti kayak kolaborasi aja. Kolaborasi, ya. Oke, sebelum itu mohon izin dulu Mas Indra, saya akan menyapa yang sudah bergabung pada hari ini. Ada banyak nih sahabat museum yang mungkin penasaran juga ya, gitu ya. Ini ada beberapa, ada Andreas Maya Regate, kemudian ada Syahrulman, kemudian ada 14N177 dan teman-teman yang lain. Terima kasih sudah bergabung. Kami harap tetap stay sampai akhir nanti gitu ya, karena hari ini kita akan berdiskusi banyak hal dan tentunya akan bermanfaat, terutama bagaimana kita ini punya wajah baru museum di era pandemi gitu ya. Nah ini kayaknya Mas Indra bawa sesuatu, boleh ditunjukkan dulu, mungkin ada teman-teman yang belum tahu wayang beber itu seperti apa. Ya, saya tunjukkan yang ini dulu Mbak. Oh ya baik. Jadi boleh dibantu bisa ya. Oh ya. Oh sini aja ya. Oke. Ya. Untuk sahabat museum semuanya, inilah wayang beber. Nah ini sedang proses membeber. Jadi sejarah wayang beber itu panjang sekali ya, dari Museum Wayang Beber Sekartaji itu. Sejarahnya memang dari menurut kami dan teman-teman arkeolog itu berpendapat bahwa wayang beber itu asalnya dari relief batu. Dari berkembang dari zaman dulu ya, dari perkembangan itu kemudian ke lulang kulit, kemudian dari kulit kayu. Nah ini adalah nenek moyangnya wayang kulit yang kita saksikan sekarang ini. Oh, kalau sekarang wujudnya satu-satu. Satu-satu itu dibuat satu-satu, ada di abad ke-16. Dulunya juga ada wayang kulit beber, jadi memakai lulang utuh itu atau memakai kulit kayu yang utuh itu terus digambar wayang satu peristiwa seperti itu wayang beber itu. Jadi inilah asal muasalnya wayang kulit yang kita saksikan sekarang ini ya. Oke. Ini juga kita patut berbangga. Gimana tuh? Kenapa Mas? Iya, karena apa? Ini sebenarnya kalau mau digampangkan, disimpulkan ini komik purba ini. Oh gitu ya. Komik yang tua sekali, bahkan pencipta komik yang ada di Eropa sana belum buat. Ini tahun berapa nih Mas? Kalau ini kebetulan dari Suwargi Bapak Tukiman Hadi Suwarno. Iya. Ini buatan tahun 80-an. Tapi jika sejarah wayang beber itu sejak abad 8, 9, 10 sudah ada. Sudah ada. Ini memang gaya Jogja atau gimana Mas? Kalau wayang beber ini memang kalau stilasi seperti ini sudah stilasi era para wali. Oh, era para wali. Stilasi era Islam. Karena jika wayang bebernya itu eranya masih era sebelum kedatangan Islam, nanti wayang bebernya kalau sebelum kedatangan para wali itu masih anatomi manusia, masih seperti wayang kamasan yang ada di Bali. Jadi masih seperti tidak panjang tangannya, jadi masih berbentuk anatominya manusia sekali. Nah, oke, berarti ada perbedaannya ya, sebelum dan setelah wali itu masih wali Songo itu ya? Wali Songo. Apakah ada hubungannya dengan masuknya Islam kemudian tidak diperkenankan adanya anatomi hewan-hewan atau apa itu? Ya, mungkin dari berbagai sumber mengatakan karena itu memang
memang perbedaan kebudayaannya. Tapi bagaimanapun juga kedua era ini melahirkan sesuatu yang luar biasa. Luar biasa, betul. Wayang beber yang gaya lama juga luar biasa, wayang beber yang gaya baru juga luar biasa. Luar biasa. Dan ini sedikit saja untuk penambahan motivasi untuk generasi sekarang ini. Ternyata Mbak tahu film Tom and Jerry? Iya, tahu gimana Itu tuh? Tom and Jerry itu aja berasal dari relief Candi Mendut. Itu yang membuat kartun itu sudah mengakui bahwa ini tuh dari Nusantara lah. Kita sebenarnya kalau kita genjot karya seperti ini potensinya luar biasa sekali. Luar biasa, betul. Nah, salah satunya seperti itu pengenalan wayang bebernya. Wayang beber, ya. Ternyata luar biasa ya, dari hal-hal yang kadang-kadang kita tuh nggak tahu, justru kalau dikemas ulang itu menarik sekali ya. Luar biasa sekali Mbak. Banyak epik-epik di Nusantara ini yang luar biasa sekali. Untuk cerita pas masa pandemi ini bisa menarik sekali. Justru kayak jadi kesempatan gitu nggak sih Mas? Jadi masa pandemi ini hanya menjadi masa-masa di mana kita tuh bisa lebih kreatif mengangkat koleksi-koleksi museum menjadi kemasan baru yang dekat dengan teknologi misalnya, gitu ya. Betul. Oke. Tadi Mas selain mengadakan apa tadi? Pentas virtual, ya. Apalagi Mas kira-kira yang bisa dilakukan? Mungkin ada masukan juga untuk museum yang lain juga, tidak hanya di museumnya Mas Indra gitu. Kalau sementara kita juga membuat produk ini karena kita menyapa juga kita harus memberi pembuktian ke masyarakat bahwa kita aktif. Selain kita ada pertemuan dengan kan di museum kami ada sanggar Bruno Alit ya, sanggar kecil. Nah, itu kami atur pertemuannya bersama mereka. Pertemuan itu 3 atau 2 orang, 4 orang pakai masker supaya kita memberi contoh kepada masyarakat. Kita membuat video animasi, video dari wayang kita pentaskan seperti itu. Juga kita memproduksi ini Mbak, kayu dari kertas daluang ini. Nah, itu bahannya adalah? Ini bahannya adalah paper mulberry atau bisa disebut ulang taga. Kalau kita zaman kecil dulu kita menyebut ini. Oh, dua. Iya. Nah, bisa bayangkan Mbak, ini bisa bertahan ratusan tahun, bahkan sejak era lama dulu dipakai untuk pakaiannya para pendeta dan biksu. Nah, di era Islam ini untuk membuat Al-Quran kuno, serat Anbiya, cerita kisah-kisah para nabi, itu bahannya pakai ini. Nah, wayang beber itu juga yang populer dulu yang ada di Pacitan dan Gunung Kidul itu bahannya sama seperti ini. Kalau sekarang ada perkembangan dari wayang beber itu penggunaan? Ada. Sekarang pakai kanvas, pakai media-media lain. Dan juga malah sekarang ya pas masa pandemi ini kita animasikan. Maksudnya kita buat kartun-kartun itu untuk menyesuaikan untuk media ya. Milenial. Oh, milenial. Milenial kan sukanya yang paling kekinian. Tapi tetap modelnya satu kisah dalam satu alur lebar gitu, atau wayangnya berubah menjadi satu-satu juga? Ya sebenarnya itu dinamis Mbak. Jadi kita dulu definisi dari wayang beber. Wayang itu kan sebenarnya penggambaran karakter alam semesta dan manusia. Beber itu dibeberkan. Kalau menurut kami itu definisi yang sangat luas. Jadi apapun yang kita beberkan tentunya sesuai konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya, cuma kita modifikasi sedikit, itu sudah bentuk wayang beber. Oke, ternyata. Nah, akhirnya kita juga bisa belajar dari sana. Ternyata apapun itu bisa kita beberkan. Maksudnya beberkan adalah di sini kita bisa berbagi informasi, bisa berbagi pengetahuan, gitu ya Mas. Dan caranya macam-macam. Salah satunya tadi misalnya disesuaikan dengan kaum milenial, di-upload di Instagram misalnya atau YouTube gitu ya Mas ya. Oke, luar biasa sekali. Dan untuk seluruh sahabat museum yang sudah bergabung di live Instagram Museum Menteng Kredebet, ketika ada pertanyaan boleh langsung saja dituliskan di kolom komentarnya dan nanti akan saya bacakan dan akan didiskusikan dengan Mas Indra, gitu Mas ya. Baiklah, ini ada salam juga nih beberapa teman-teman dan yang bergabung sudah banyak sekali Mas. Oke, ada lagi nggak yang mau ditunjukkan kalau dari wayang bebernya? Untuk situasi pandemi ini kan jelas kita tidak berbicara bisnis, tapi kita berbicara museum ini butuh perawatan.
Oke. Kalau museum kami ini kan museumnya sederhana. Jadi kita pasti harus ibaratnya dapur itu harus mengepul agar museum ini bisa tetap lestari. Kita mencintai benda koleksi, kalau cinta tok nggak dirawat, jelas itu sama aja cinta yang mau belenggu ya. Istilahnya. Karya kita itu, berkaryanya kita itu ya kalau bisa ya paling enggak untuk pemeliharaan museum. Contohnya kami memproduksi baru-baru ini yang lagi booming itu teh juga, teh yang khas Kartaji itu juga itu ya Mbak, untuk sekalian untuk pengenalan museum, sekalian untuk hasilnya untuk pemeliharaan museum kami. Berarti memang ini ya Mas ya, cinta dilengkapi dengan aksi nyata gitu ya. Dan inovasinya memang harus berbarengan ya. Harus berbarengan dan continue, konsisten juga. Iya betul. Berarti tadi memang bagaimana koleksi ini diperkenalkan, kemudian koleksi ini dijaga. Iya betul ya. Dan bagaimana dapurnya ini harus tetap ada, mengepul gitu ya, istilah Mas Indra ya. Kita juga harus bisa, maksudnya museum itu kan ada yang tangible, ada intangible. Oh iya. Yang pesan-pesan khususnya yang untuk berbagi kepada milenial itu kita juga harus bisa menunjukkannya. Misalnya di sini Museum Wayang Beber, kami juga bisa membuat wayang beber dari hulu sampai hilir, sampai mementaskannya pun kami bisa. Itu menjadi roh bagian dari kekuatan kami, walaupun museum kami sederhana tapi ya menyala-nyala seperti itu. Sederhana tapi menyala-nyala, luar biasa ya istilah yang dipakai ini. Sederhana tapi menyala-nyala, justru dari kesederhanaan ini kayaknya nyampe banget gitu loh Mas. Ya, efisien. Iya. Ada berapa sih Mas kalau museum? Apakah hanya di Wayang Beber aja yang punya koleksi wayang beber atau ada tempat lain kalau khususnya di Yogyakarta? Kalau museum yang mengoleksi wayang beber itu ada beberapa museum, ada museum nasional, ada museum yang di Bali, Museum Sono Budaya, ada beberapa. Tapi yang mohon maaf yang menggebrak tembok besar cara pandang terhadap wayang beber itu kami memulai. Jadi wayang beber yang sementara di akademisi ini masih dianggap wayang beber itu hanya ada 2 di dunia, hanya ada di Pacitan dan di Gunung Kidul. Kami jauh menelisik lebih dalam kaitannya wayang beber dengan masa relief candi, kaitannya wayang beber dengan masa-masa yang sebelumnya tidak hanya cerita Panji namun cerita yang lebih tua lagi, yaitu Ramayana, Mahabharata, seperti itu. Jadi wayang beber itu luas sekali, itulah yang menjadi semangat dan motivasi kita untuk selalu berkarya, seperti itu. Oke, ternyata gitu ya. Dulu saya sempat main ke Malang Mas. Di sana ada juga ternyata apa ya, Museum Panji. Iya, Museum Panji itu isinya ya wayang beber Joko Kembang Kuning, Mbak. Oke. Yang ada 6 gulung dan 24 episode kalau nggak salah. Jadi tanda kutip, kalau menurut kami itu hanya salah satu saja judul wayang beber. Kalau kita mengatakan wayang beber Joko Kembang Kuning, kita akan mengikuti gaya gambarnya sana. Tapi kalau kita berbicara wayang beber luas, semua orang bisa menciptakan sebuah karya, yaitu wayang beber dengan judul apa saja. Tapi ada nggak sih Mas pakem-pakem tertentu untuk wayang beber? Misalnya Jogja itu harus bentuknya wayangnya seperti ini, warnanya seperti ini gitu. Nah, sebenarnya ini menarik. Jadi pakem itu kan menurut kami, pakem itu adalah sesuatu yang disepakati sekelompok komunitas tertentu ada pada zaman tertentu. Jadi pakem itu sebenarnya siapa yang tinggal bisa mempertahankan satu gaya tertentu. Jika wayang beber sudah banyak pakem yang berubah sejak awal dulu. Wayang beber yang kuno, yang anatominya masih manusia sudah berubah, ini pakemnya sudah era para wali sudah berubah lagi. Jadi setiap tempat memang ada ciri khas tersendiri. Bahkan kalau lihat anatominya yang ada di sini, suluran-suluran ini ada di sebuah relief di Goa Selo Mameleng yang di Jawa Timur. Itu kan lebih tua batunya dulu daripada wayang bebernya. Jadi itu adalah pakem, itu adalah suatu perjalanan yang disepakati saja. Nah, seperti itu ya. Oke. Yang penting tidak terlalu jauh melencengnya gitu ya Mas ya. Dan secara kisah seperti itu. Jadi kebudayaan itu dinamis.
Jadi kebudayaan itu dinamis, tidak statis. Setiap era kita melahirkan sesuatu yang baru. Kita yang hidup ini bebas dan berhak untuk berkarya, termasuk dalam wayang beber. Kita bukan mau merusak pakem yang lama atau mau mengubah pakem yang lama, namun kita menempatkan sebuah pakem A, B, C itu kita berikan tahta tersendiri. Kemudian jika kita juga ada ruang untuk melahirkan pakem baru. Jadi itu berjajar, semuanya kita sejajarkan seperti itu, Mbak. Ya. Oke, ini kita ke sini dulu ya, pertanyaan Ya. dulu ya Mas ya. Oke, ini sebenarnya ada beberapa yang pertanyaannya kurang lebih sama. Ada MHDNFL4, selamat pagi. Kemudian ada ABD.Eftah91, selamat pagi juga. Pertanyaannya sebenarnya sama. Cara merawat koleksi selama pandemi ini seperti apa? Kira-kira gimana Mas? Jadi merawat mungkin tidak hanya wayang beber ya, kalau misalnya ada pengetahuan dalam merawat hal-hal lain juga boleh dibagikan ke sahabat museum. Nah, ini tentunya setiap museum perawatannya berbeda-beda ya. Nanti dari Museum Beteng Peterburg, monggo. Kalau dari kami perawatannya sederhana. Wayang beber itu kan ibarat sebuah lukisan. Lukisan itu tidak boleh lembab, satu. Kemudian harus dijauhkan dari beberapa agen perusak seperti serangga. Nah, itu ada cara-cara sederhana yang kami lakukan, yaitu dengan yang salah satunya menjaga, tentunya yang pertama adalah bebas dari debu. Kita sebisa mungkin mengusahakan agar tidak terkena debu. Kemudian menjaga kelembapan itu artinya ruangan museum tidak boleh lembab, harus ada sirkulasi udara yang baik. Dan juga untuk mengusir agen-agen perusak itu kita masih menggunakan cara-cara alami, yaitu ada kadang-kadang ada wewangian yang berasal dari bunga-bunga, itu memang itu tidak disenangi sama serangga. Kita kebetulan seperti keraton Jogja lah gitu. Oke, berarti yang alami gitu ya justru Mas ya pakainya ya? Iya, kadang-kadang alami, kadang-kadang ya yang kimia, tapi kita lebih dekat ke yang pakai alami. Alami, oke, itu tadi ya khususnya untuk menjaga bagaimana wayang beber ini tetap baik gitu ya. Berbeda lagi dengan Museum Beteng Peterburg. Iya. Ini khususnya di bagaimana menjaga wayang beber ya. Kalau misalnya rusak itu berarti jadinya apa Mas? Maksudnya apakah berjamur ataukah dia mengalami apa misalnya tidak dijaga dengan baik itu? Oh iya, nanti bisa jadi lembab itu sangat berbahaya bagi wayang ya, wayang. Jadi sebenarnya untuk kalau di Museum Beteng Peterburg mungkin dengan teknologi yang super tinggi menggunakan pengukur suhu ruang yang canggih-canggih itu. Kalau di kami itu menggunakan bulu merak. Jadi ini tradisi wayang menggunakan bulu merak. Jika bulu merak itu sudah lutung-lutung artinya udaranya sudah lembab. Oke. Baiklah, oke. Oke, kita akan kembali ke pertanyaan lagi karena sudah cukup banyak yang bertanya dan kita sapa juga. Ini ada pertanyaan, izin Kak ceritakan dong Kak sejarah dari wayang beber katanya. Tadi sebenarnya sempat disinggung sedikit ya Mas Indra ya, tapi boleh deh misalnya diulang sedikit lagi atau mungkin tadi ada cerita yang belum lengkap sahabat museum pengen tahu. Jadi ini untuk sahabat museum, wayang beber itu ini. Jadi ini untuk sahabat museum Beteng Peterburg. Sekilas ini akan menjelaskan bagaimana sejarahnya wayang beber ini. Ini sesuai dari kami ya Mbak, karena sudut pandang itu banyak sekali. Kalau dari kami wayang beber itu jelas sesuatu penggambaran karakter manusia yang dibeberkan. Itu kalau dari sudut pandang kami itu berawal dari relief candi. Dulu dari candi itu dibuat tidak hanya untuk dilihat saja, karena memang wayang beber zaman dulu untuk penyebaran kepercayaannya, untuk kehidupan yang lebih baik. Ada tokoh relief yang bernama Stapaka. Nah, Stapaka ini dulunya menerangkan
filosofi-filosofi kehidupan yang ada dalam relief. Nah, dari media batu itu kemudian berkembang ke media kulit. Nah, wayang beber kulit dulu wayang utuh, jadi tidak satu-satu, jadi satu peristiwa utuh itu digambar, dan di dalam satu peristiwa dalam lulang itu juga memakai kertas daluang. Ada juga yang memakai daun lontar. Jadi perkembangan wayang beber itu luar biasa. Nah, baru pada abad ke-16 ini wayang beber diambil satu-satu karakternya menjadi wayang kulit purwo yang bisa kita lihat di mana-mana. Demikian sahabat Museum Benteng Pederberg penjelasan singkat wayang beber. Wayang beber. Kalau pengen tahu langsung bisa ya. Wayang beber punya Instagram ataupun akun YouTube gitu juga kan Mas ya? Iya. Iya. Jadi nanti justru malah bisa lebih banyak belajar di sana gitu. Dan sahabat museum ini masih ada beberapa pertanyaan juga. Banyak sekali ini Mas. Wah, rame ternyata. Oke, ini ada pertanyaan sebenarnya mengenai Benteng Vredenburg. Jadi nanti dari Mas Indra boleh menanggapi juga ya Mas ya. Oke, sedikit-sedikit. Ini ada, ini pertanyaan malah gini Mas. Tantangan apa saja yang dihadapi Museum Benteng Vredenburg dalam memperkenalkan koleksi secara virtual? Ini dari Fuji Golan gitu. Kira-kira menurut pandangan Mas Indra kan selama ini ngikutin juga ya Museum Benteng Vredenburg. Gimana tuh Mas tanggapannya? Saya terus terang juga ngikutin dan kepo dengan kegiatannya Museum Benteng Vredenburg di Instagram. Jadi Museum Benteng Vredenburg sudah aktif sekali, sudah melakukan berbagai kegiatan yang diinstal dipublikasikan di IG, di medsos. Ya, saya ikutin ya, caranya itu sudah luar biasa. Bahkan beberapa itu kami juga mendapatkan inspirasi dari Museum Benteng Vredenburg seperti itu. Oke, jadi itu ya jawabannya dari Mas Indra. Ternyata Mas Indra juga kepo dan mengikuti perkembangan di Museum Benteng Vredenburg. Jadi bagaimana mengenalkan koleksi. Ternyata memang mengenalkan koleksi itu nggak serta-merta dengan cara yang klasik aja gitu ya Mas, maksudnya gitu-gitu aja. Tapi ternyata sekarang ini ada loh live Instagram, kemudian diunggah juga di akun YouTube, atau mungkin kita juga bisa melaksanakan berbagai kompetisi yang berkaitan dengan museum. Sehingga orang belajar juga ya Mas ya, akhirnya ya. Oke. Jarak jauh. Iya. Oke, ini ada yang tanya lagi Mas. Ada Delia_0809 mau tanya apa yang membuat kakak mendirikan museum wayang. Yang membuat saya mendirikan museum wayang ini singkat saja, karena di kampung nan jauh di sana itu dulu waktu kecil hiburan yang saya tangkap itu hanya wayang, ketoprak, dan layar tancap. Jadi dari situ mungkin waktu-waktu saya balita kan sering didengerin wayang ya. Dari situ kecintaan wayang itu semakin menjadi-jadi. Nah, ketika saya mendalami wayang, kebetulan dapat beasiswa Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, saya tekuni, saya belajar. Kebetulan juga saya mendapatkan inspirasi dari museum-museum besar yang ada di Jogja, termasuk Museum Benteng Vredenburg. Dari situ memacu saya untuk kapan lagi kalau nggak diselamatkan sekarang, karena wayang beber ini berbeda nasib dengan wayang kulit purwo. Kita bisa melihat wayang kulit purwo di mana juga, tapi wayang beber itu sedikit, sekarang belum banyak seperti wayang kulit. Demikian. Itulah yang akhirnya membuat Mas Indra ini pengen ya mendirikan. Iya. Oke, boleh lanjut ke koleksinya dari mana Mas asalnya sebenarnya? Koleksi yang ada di museum kami. Iya. Jadi koleksi yang ada di Museum Wayang Beber Sekartaji ini tentunya kami dapatkan tidak cuma-cuma. Kami nabung sedikit demi sedikit. Kami mendapatkan dari Bapak Tugiman Hadi Suwarno, kemudian kami dapatkan dari Mas Mahmud, kami dapatkan dari Mbah Ning, kami dapatkan dari Mbah Jarot. Jadi tidak hanya satu sumber, kita mendapatkan itu tentunya dengan mendapatkan rezeki sedikit demi sedikit, karena kami kebetulan juga melukis dan mementaskan. Jadi hasil dari lukisan kami untuk ngoyak koleksi yang dari maestro-maestro lain seperti itu Mbak. Ya, alhamdulillah terkumpul. Jadi akhirnya punya koleksi banyak ya. Itu tadi. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi Mas.
apa perbedaan sejarah merawat wayang beber zaman dulu sama zaman sekarang? Ada perbedaannya nggak Mas cara merawat wayang? Tentunya masalah perbedaan itu tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jadi bisa dengan teknologi yang ada sekarang ini, bisa juga dengan teknologi yang bisa juga dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dari zaman dulu. Kita tidak berbicara mitos dan hal-hal yang mistis ya. Kita berbicara kebetulan saya pernah mendapatkan konservasi lukisan di UGM bersama Mas Aziz. Dulu dibandingkan ini, kenapa koleksi keraton juga luar biasa bisa bertahan daripada museum yang ada di luar negeri dengan segudang teknologi. Ternyata ya itu tadi dengan kearifan lokal kita. Setiap saat ini konteksnya tidak di mistiknya ya. Setiap mungkin di dalam keraton itu kan ada doa-doa yang memakai dupa, yang memakai bunga. Asapnya itu juga mengikat kelembaban. Selain itu juga membunuh serangga yang mau merusak lukisan, mau memakan lukisan itu. Jadi memang berbagai sudut pandang bisa. Kalau dari pihak kami apapun bisa dilakukan asal secara sains dan secara keilmuan bisa kita jelaskan seperti itu. Oke, baik. Ini langsung ya Mas, ada pertanyaan lagi nih. Baiklah. Ini dari Mardiana _2088. Ini tanyanya gini, Kak, wayang saat ini tidak sepopuler dengan pahlawan-pahlawan dari barat seperti Avenger dan lain-lain gitu ya. Bagaimana cara agar wayang dapat mempopulerkan diri agar setara dengan pahlawan-pahlawan dari barat tersebut? Monggo Mbak Mardiana ya? Iya, Mardiana. Mardiana, selamat pagi Mbak. Jadi saya ingin sedikit cerita Mbak. Zaman dulu kala ketika ada gerhana matahari, orang kita menyebutnya wah bulannya caplok buto, matahari caplok buto. Sekarang yang sudah putus mata rantai sejarah, kita menganggap orang zaman dulu itu bodoh. Musim dulu nggak tahu apa-apa. Itu kan dibuktikan dengan teleskop. Itu kan planet yang sejajar. Oh kok buto mangan matahari itu bodoh, itu bodoh. Tunggu dulu, zaman dulu itu bahasa sastra. Nah, saya akan sedikit cerita bahwa saat Batara Kala itu dulu ditebas pakai cakranya Wisnu, dia menguber-uber Batara Surya dan Batara Chandra. Jadi kejadian gerhana matahari bulan caplok buto, matahari caplok buto itu mengartikan bahwa tiada kehidupan yang abadi kecuali sang waktu. Kan seperti itu Mbak. Nah, jika Mbak Mardiana, jika laba-laba saja di Amerika bisa jadi film Spiderman, jika kelelawar saja bisa jadi film Batman, kita ini setiap daerah mempunyai cerita yang luar biasa hebatnya. Tadi di awal kita singgung, ternyata kartun Tom and Jerry itu berasal dari relief Candi Mendut. Kita punya potensi yang luar biasa. Nah, bagaimana mengemas potensi yang luar biasa itu untuk dikemas agar milenial ini tertarik. Jadi di sana ada hulu, di sini ada buto hijau, di sana seperti itu, tinggal kemasannya Mbak. Jadi harus kita bangkitkan tekad jati diri. Jadi apapun cerita-cerita legenda masyarakat itu kalau diangkat dalam bentuk cerita bisa melebihi luar negeri. Seperti itu Mbak Mardiana. Iya, berarti sebenarnya ini juga ya bagaimana kita itu bisa justru kreatif dengan kearifan lokal yang ada. Gitu ya juga diangkat gitu ya. Sebenarnya pusaka yang luar biasa kalau kita angkat ya. Ada film-film yang epic. Kayak kita dulu lah ada film nama Brahma Kumbara, ada film itu kan luar biasa sekali kalau diangkat lagi seperti itu. Iya betul. Dan juga di Benteng Radebeg ini kebetulan juga gitu Mas, misalnya kita punya diorama satu kisah tertentu. Luar biasa. Gitu ya. Iya. Nah, iya. Komplit sekali. Iya gitu. Akhirnya kalau anak-anak gitu misalnya kesini akhirnya kita nggak perlu kok baca panjang-panjang. Untuk anak-anak mungkin kalau baca buku yang terlalu tebal juga berat ya. Hanya bisa lihat diorama ini. Dan beberapa kali di Benteng Radebeg juga ada pementasan nih satu kisah tertentu gitu. Jadi luar biasa ya. Dulu saya pernah lihat di Benteng Radebeg ada adegan yang perang-perang gitu. Iya betul. Itu juga luar biasa. Iya. Anak-anak muda itu langsung tertarik semua. Iya makanya.
Dan akhirnya dengan seperti itu kita bisa belajar sejarah kita itu tidak hanya soal harus membaca buku terus menerus gitu ya. Kalau membaca buku memang penting, tapi ada cara yang lebih menyenangkan gitu juga ya. Lebih meresap di Iya. Karena ada sebagian orang juga kalau baca itu justru malah ngantuk Mas Indra. Makanya kalau nonton video atau mungkin apa juga mudah ya. Termasuk profil yang dimiliki oleh Museum Benteng Frederick yang diunggah di akun YouTube-nya itu juga pakai animasi kebetulan Mas. Gitu. Jadi ceritanya ada 2 orang anak dari Jakarta gitu, kemudian datang ke sini, ketemu sama Pak Pandu, kemudian dijelaskan bagaimana sejarah Benteng Frederick itu ada. Nanti Mas Indra bisa cek deh. Iya, saya kok jadi penasaran. Walaupun berkali-kali kesini tetap selalu penasaran. Ada kurang terus ya Mas. Kalau lihat diorama yang ada di sini itu rasanya balik lagi di masa perjuangan dulu. Perjuangan itu benar-benar diraih dengan darah keringat. Jadi memang harus kita tidak lupa diri akan perjuangan para pahlawan seperti itu. Betul sekali. Jadi saya awalnya kan cari-cari sejarahnya gitu, baca-baca gitu ya Mas. Kayaknya kalau baca kok panjang banget, akhirnya ada videonya dan itu lebih mudah ditangkap. Apalagi pas masa pandemi. Iya betul. Ini mungkin akan nyambung dengan pertanyaan dari sahabat museum berikutnya ini Kak. Dari abb.fatah91, selamat pagi. Ini pertanyaan adalah, izinkah apakah sebagai generasi milenial kita dapat memberikan sumbangan, pemikiran dan hal-hal lain untuk kemajuan wayang di Indonesia? Monggo Mas Indra tanggapannya. Ya, generasi milenial, generasi Z, generasi 90-an itu sama-sama generasi yang luar biasa bagi Nusantara ini. Kita sebagai yang generasi lebih lama tidak bisa memaksakan, hai milenial kamu harus seperti ini, hai milenial harus seperti ini. Berkaryalah sesuai dengan era jenengan semua. Misal wayang beber bisa digambar kartun, ini diorama bisa digambar kartun, bisa dianimasikan, bisa dipublikasikan. Ketika Anda semua menginformasikan, di Museum Benteng Frederick ini koleksinya luar biasa loh. Sesama milenial itu mereka itu viral, budaya viral. Jadi kalau saya bilang museum saya begini-begini itu akan sulit diterima. Tapi jika ada masyarakat yang seumuran bilang ini museum sangat menarik, itu mereka akan ada budaya viral di situ. Jadi langkah kecil apapun, menginformasi apapun tentang wayang, tentang koleksi Museum Benteng Frederick itu sudah sangat membantu bagi perkembangan dan kelangsungan kenali kami, itu sudah sangat membantu kami semua. Kita semua. Apapun museumnya ya Mas ya, apapun museumnya. Kalau di Museum Benteng Frederick kan kebetulan punya Instagram juga, jadi bisa atau di Beber juga, nanti tinggal di tag, di hashtag gitu kan, sekarang ada teknologi gitu ya Mas ya. Kabar-kabarkan. Iya, dibeberkan gitu ya Mas ya, dibeberkan. Oke, ini kemudian ada pertanyaan nih Mas, cukup unik nih pertanyaan dari Syahrulmat 07. Ini udah, kita sampai selamat siang sekarang. Selamat siang Mas Syahrulmat 07. Pertanyaannya, apakah ada campur tangan dari bangsa asing dalam pembangunan museum wayang, Mas? Museum wayang mana ini? Bilangnya gitu, Mas. Wayang ini mungkin ya wayang beber ya yang dimaksud. Ada campur tangan asing nggak katanya gitu? Kalau kita hidup masyarakat memang global. Kebetulan kalau museum sederhana kami belum ada campur tangan asing, malah orang luar negeri, mahasiswa-mahasiswa luar negeri yang jurusan seni itu pada datang ke kami untuk mendapatkan seni-seni kuno yang ada di wayang beber. Bisa dilihat pada adegan Remang Mangunjoyo saat ada 2 sosok yang berperang. Mereka dalam keadaan bermeditasi, Mbak. Yang perang itu ruhnya. Nah itu di film Naruto ada seperti itu. Kita sudah 400 tahun yang lalu sudah mempunyai gambar seperti itu. Jadi kita itu, mohon maaf tidak mau meninggikan ya, sebenarnya budaya kita, bangsa kita itu luar biasa menjadi sumber-sumber ide dari luar negeri sana. Seperti itu, makanya percaya dirilah sahabat semua.
percaya diri gitu ya. Dan dengan adanya percaya diri harus diwujudkan dalam karya juga nggak sih Mas sebenarnya harusnya ya, supaya akhirnya tidak dipakai oleh negara lain juga, bangsa lain juga gitu ya. Ada seperti itu terus dimodifikasi di sana. Iya. Jadi pasar di sini. Tapi kalau ini Mas dalam hal pendiriannya berarti pribadi ya Mas? Pribadi ya teman-teman ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih dari Fuji Nainggolan. Ya, semoga saya tidak salah baca. Selamat siang. Peran apa saja yang sudah pemerintah lakukan dalam memperkenalkan museum wayang atau koleksi masa lalu untuk mempertahankan warisan budaya Indonesia? Monggo Mas. Ya, terima kasih sahabat Museum Benteng Federer. Jadi peran pemerintah ini khususnya Yogyakarta ini sudah banyak sekali. Kita dipercaya untuk bergabung dengan Forum Komunikasi Museum Bantul. Di situ segala problematika yang ada di museum itu bisa paling tidak kita utarakan bersama. Kita juga sudah dirangkul sama Badan Musyawarah Museum, walaupun belum menjadi anggota tetap. Kita sudah dirangkul, apa-apa disapa. Kayak kemarin juga untuk pas pandemi ini kita kebetulan dari Museum Benteng Federer kita mengambil dari AMI ya, Baramus itu kita mendapatkan bantuan berupa masker dan sanitizer. Jadi kalau peran pemerintah sudah berjalan bertahap untuk menjaga dan ikut melestarikan wayang ini. Terima kasih. Oke, gitu ya jawab dari Mas Indra. Oke Mas Indra, saya minta tanggapan dong. Ini kan masa pandemi ya. Iya. Masa pandemi akhirnya orang-orang atau sahabat museum, masyarakat tidak bisa ke museum. Iya. Nah gitu. Nah kalau di Museum Benteng Fredebbe kebetulan itu selalu menyajikan koleksi-koleksi museumnya secara berkala ya di Instagramnya. Kemudian ada keterangan-keterangan di sampingnya gitu. Nah menurut Mas Indra seberapa penting sih kegiatan-kegiatan model seperti ini? Penting sekali. Karena memang situasi global ini yang mengharuskan kita memang berubah. Mengharuskan kita berubah apapun juga, apalagi dalam bentuk interaksi fisik, kita berubah menjadi interaksi komunikasi yang walaupun kita tidak bertemu, tapi esensi dari Museum Benteng Federer ini tersampaikan ke masyarakat umum. Jadi ini untuk saat ini animasi yang dibuat, kartun, lomba-lomba yang jenengan buat, semuanya itu sangat menjadi primer sekali untuk tetap menjaga keutuhan dari Museum Benteng Federer ini. Ya. Gitu ya, oke. Dan mungkin dari teman-teman yang lain, museum-museum yang lain juga bisa belajar ya Mas ya. Ternyata bahwa adanya komunitas yang mendukung museum, kemudian kreativitas di akun media sosial, kompetisi yang diadakan untuk sahabat museum itu penting gitu ya Mas ya. Dan kebetulan kemarin kita juga baru menyelesaikan kegiatan yang namanya lomba cerita sejarah gitu Mas. Iya. Akhirnya banyak dari seluruh Indonesia ikut serta sehingga mereka ini mau lo belajar, dan kita juga ada pameran secara daring juga gitu. Ya jadi meskipun kita di rumah tuh tetap bisa jalan-jalan di museum gitu ya. Kita bisa seolah-olah sudah ada di museum. Sekarang ini Mas istilahnya museum ada di genggaman. Gitu ya Mas ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas nih. Oke, ini ada Heru_Ferdi. Halo Mas Heru, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Kakak izin bertanya bagaimana cara mengajak generasi milenial untuk bisa tetap melestarikan dan merawat museum yang ada di seluruh Indonesia. Wah, umum banget ini Mas. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Monggo Mas. Tentunya museum ini hanya sebuah bangunan. Roh dari museum ini adalah kita semua yang menebarkan jiwa-jiwa yang tersampaikan dalam sebuah benda koleksi. Untuk saat ini, untuk para milenial ini, kita seyogyanya bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ataupun komunitas luar daerah. Dari situ komunitas itu akan ada berbagai umur di situ. Paling tidak ada yang era milenial juga. Dari situ Mbak, kita mendapatkan kekuatan ya dari situ, dari komunitas-komunitas itu. Terus kebetulan juga Museum Wayang Beber ini dan mungkin museum-museum yang lain itu bekerja sama dengan dunia pendidikan. Sebagai contohnya museum kami itu
sekarang sedang ada mahasiswa dari Atmajaya yang melakukan untuk tugas akhirnya itu menggarap apalah untuk museum ya, karena era milenial ini akan berlangsung kurang lebih lama ya, era berganti era ini ya, saya bilang konsepnya harus dibuat yang milenial. Jadi ketika adik-adik teman-teman mahasiswa ini kan mereka sudah jiwanya milenial, jadi pintar dia, jadi Panji disandingkan dengan Romeo and Juliet, ini dia dari situ akan connect, akan klik kepada generasi, dan itu menjadi salah satu performa ya, menjadi booster untuk kita tetap bertahan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Gitu, jadi generasi milenial harus sama-sama, dan museum itu sangat terbuka loh teman-teman, betul ya. Museum itu sangat terbuka, misalnya teman-teman mau berkegiatan, contohnya di Museum Beto Incredible, tinggal hubungi aja, saya mau ketemu siapa ya, kira-kira kalau saya mau ngadain kegiatan ini, pasti nanti teman-teman itu akan diarahkan gitu, dan diizinkan untuk mengadakan kegiatan di museum gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi, ini mumpung masih pandemi, mungkin nanti kalau udah buka, mereka siap datang kan ya. Pertanyaannya gini, dari Resnu Bahar ya, pertanyaannya, apa sih batasan pengunjung museum dalam berinteraksi dengan benda-benda koleksi museum? Saya sering lihat tuh pengunjung museum kalau selfie nggak lihat-lihat benda itu rawan rusak gitu. Monggo Mas Indra, boleh kasih pandangannya? Tentunya kalau di museum kami, tentunya kalau mungkin untuk museum sederhana kami, ada beberapa benda koleksi yang memang tidak boleh untuk dipegang, karena jiwa milenial dan jiwa masyarakat umum ini nek ayam gitu. Kita juga mempersiapkan benda koleksi yang khusus boleh untuk dipegang oleh masyarakat. Puas. Seperti gamelan itu nek belum dipukul belum ayam kan ketok. Jadi kita di situ ada dibagi, ada koleksi yang memang tidak boleh disentuh, ada juga koleksi yang boleh untuk disentuh. Seperti itu. Oke, begitu ya. Baiklah, ternyata memang harus sinergi ya Mas ya. Jadi untuk pengunjung ya harus paham bahwa oh ini nggak boleh lah disentuh gitu ya. Karena ini koleksi tidak hanya untuk kita tapi juga untuk generasi berikutnya juga. Generasi ke generasi. Iya betul, dan dari museumnya juga mungkin memberikan batasan juga, misalnya dibikin diorama atau mungkin diberikan tulisan jangan sentuh atau seperti apa begitu ya. Oke, ini sudah sampai di akhir. Baiklah, terima kasih untuk seluruh sahabat museum. Terima kasih juga Mas Indra. Matur nuwun sangat. Semoga hari ini kita bisa banyak belajar ya dari diskusi kita hari ini, bahwa closing statement dulu mungkin ya Mas ya. Ada saran-saran, kesan-kesan yang ingin diberikan untuk seluruh sahabat museum semuanya. Ya. Hai sahabat museum Benteng Paderberg, hai sahabat milenial, sahabat semuanya yang sehat selalu di sana. Pesan dari kami adalah pandemi ini, walaupun kita yang masih muda ini tidak, beberapa dari kita akan kuat menghadapi virus ini, virus corona ini, tapi mohon kita berbijak diri sedikit, karena di samping kita ada orang-orang tua, orang-orang yang rentan terhadap penyakit. Kita harus sama-sama menjaga diri, kita berjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu jaga kebersihan, setidaknya untuk orang-orang yang kita cintai di sekitar kita dan masyarakat. Seperti itu Mbak, di masa pandemi. Oke, terima kasih. Dan untuk sahabat museum tetap bisa belajar tentang sejarah maupun museum melalui berbagai akun Instagram yang ada, channel YouTube maupun juga berkreativitas sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih untuk seluruh sahabat museum yang telah bergabung pada live Instagram pada hari ini ya. Terima kasih, dan langsung saja kita tutup. Nanti akan ada souvenir juga ya untuk 10 yang beruntung. Nanti akan diundi secara acak teman-teman. Jadi silakan ditunggu pengumumannya. Terima kasih Mas Indra hadir di bincang kita hari ini, yaitu Museum Menyapa Mengenalkan Koleksi Museum di masa pandemi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Betapa luhurnya
agar budaya kita penuh pesona. Kunjungi, lindungi, lestarikan sejarah